Selamat datang kembali di channel Sarjana Novel Audio. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Sambil mendengarkan cerita novel, admin mengajak kamu temanin aku pangkas. Terima kasih banyak. Part 11. Kepergian tanpa pamit. Aimi hanya berdiri terpaku saat sampai di depan pintu dengan nomor kunci yang dipegangnya. Seluruh badannya bergetar ketika membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Malam ini dia akan kehilangan segalanya, tak akan ada lagi yang bisa ia banggakan. CEKLEKKKK DEGG hahaha. Ternyata sudah ada seorang pria sedang terbaring di sana. Pria itu bangun ketika beberapa saat ia berdiri terpaku di balik pintu. Dari gelagatnya, Aimi tahu mungkin pria itu sedang setengah mabuk dan dia pun tahu ada yang tidak beres dengan pria itu. Pria bertubuh tinggi tegap dengan kulit dan rambut yang kecoklatan, matanya sebiru samudera hingga bisa menghanyutkan siapa saja di dalamnya. Nafasnya terlihat tak beraturan seakan tak sabar untuk mengenuhnya. Mendekatlah padaku. Suara bariton pria itu sedikit membuatnya gugup. Apalagi ketika satu tangan titik-titik. Aimi meraih remote dan mematikan lampu kamar hingga menyisakan lampu duduk di atas nakas. Dia hanya tak ingin pria itu melihat ketakutan di matanya. Apa kau malu? Kenapa mematikan lampunya? Aimi sudah bersiap jika pria itu nantinya akan marah, tapi dia salah. Mata biru itu menatapnya sayu dengan satu tangan meraih wajahnya agar mendekat. Admin sensor ceritanya di sini, semoga kamu dapat memahaminya. Air matanya pun sudah tak mampu mengalir lagi, hanya isakan tertahan yang lirih terdengar dari bibirnya. Kau milikku sayang. Kau hanya milikku. Jangan pernah berani lari dariku. Kumam pria itu berkali-kali sebelum menutup matanya. Setelah memastikan pria itu terlelap, Aimi segera memungut asteris yang teronggok di lantai. Karena titik-titik yang dikenakannya koyak, dia mengambil kemeja putih yang tadi dikenakan pria di sampingnya. Tidak mungkin ia keluar kamar tanpa mengenakan titik-titik untuk menutup tubuhnya. Ketika membuka pintu, Jainal ternyata sudah ada di luar dengan pandangan prihatin padanya. Pria gemulai itu memtiga luknya erat dan air mata mengalir di pipnya. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak butuh belas kasihan darimu. Liri Aimi membuang pandangannya. Sudah berlalu. Kau gadis yang kuat, Sai 4 nanogram. Aku bawakan titik-titik untukmu. Aku tahu dia pasti akan back titik-titikmu. Lepas kemeja itu dan pakai ini saja. Cepatlah ganti di dalam. Tidak apa-apa, dia akan tertidur sampai pagi nanti. Kata Jainal yang tahu jika Aimi ingin segera pergi dari kamar itu karena takut Jordan bangun dan mengenuhnya lagi. Setelah berganti baju, Aimi segera keluar dari kamar. Sedikit berlari ia segera menuju lift untuk mengantarkannya ke lantai bawah. Dia ingin segera kembali ke rumah sakit. Mungkin saja ia dibutuhkan karena ayahnya akan kembali lagi dioperasi pagi ini. Gadis itu tidak mempedulikan teriakan Jainal di belakangnya. Dia bernafas lega ketika pria kekar gemulai itu tak bisa menyusulnya di dalam lift. Dia benar-benar ingin segera pergi dari hotel yang akan ia ingat seumur hidupnya itu. Entah mendapat kekuatan dari mana, tapi tebu lelahnya mampu berlari menuju mobil dan segera melajukannya membelah jalanan di pagi buta dengan langit yang mulai jingga. Tapi betapa terkejutnya dia ketika sampai di sana. Ella berlari memeluknya dengan sebuah tangisan pilu. Maaf Aimi. Aku bersumpah aku sudah menjaganya. Semalam aku sudah menelponmu berkali-kali tapi kau tidak mengangkatnya. Kau kemana saja? Ayahmu. Kenapa dengan ayah? Part 12. Ayah. Liri Aimi di atas pus 4 ayahnya semalam. Ayahnya ternyata tidak bisa bertahan lagi. Dokter mengatakan jika terlalu banyak kerusakan pada organ dalam ayahnya akibat kecelakaan itu. Sesal menyelimuti hatinya karena ketika ia bergumul dengan seorang pria 4 di atas titik-titik, ternyata ayahnya sedang bertaruh nyawa. Bahkan dia tak ada di sana ketika ayahnya pergi meninggalkan dunia ini. Dia sudah tenang. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Liri Ella yang terus menemani sahabatnya sampai proses pemakaman ini.
Aimi terus saja merutuki dirinya sendiri karena tidak mendampingi kepergian sang ayah. Ella tahu jika sahabatnya pasti melakukan semuanya demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Karena masih menjadi seorang pejabat pemakaman Arga banyak dihadiri oleh masyarakat yang bersimpati padanya. Dindra dan Nadia memerankan perannya sebagai istri dan anak dengan sangat baik. Dindra bahkan saat pura-pura pingsan ketika peti jenazah sudah diturunkan ke liangnya. Tak ada seorang pun yang memperhatikan putri kandung Arga Boni itu. Sebagian besar dari mereka sibuk mengabadikan momen sedih itu dengan ponselnya. Aku sudah menyakitinya. Aku bukan wanita suci lagi, dia pasti malu mempunyai putri sepertiku. Kau satu-satunya putri kebanggaannya Aimi, kau rela melakukan segalanya untuk kesembuhan beliau. Jika dia masih di sini pasti dia akan mengatakan jika kau harus menjadi wanita kuat. Tuan Arga pasti tidak ingin melihatmu menyerah dan kalah. Ujar Ella masih mencoba memberi semangat pada sahabatnya. Pasti sulit ketika harus kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya, pertama ibunya dan kini ia harus kehilangan ayahnya. Kau ingat kata pengacara keluarga tadi kan? Dia ingin bertemu denganmu setelah semua ini selesai. Aimi hanya mengangguk pelan, sebenarnya ia masih enggan membahas tentang warisan ayahnya, tapi ia tidak akan membiarkan dua wanita jahat itu menguasainya. Bisa saja semua malah disalahgunakan oleh mereka yang gaya hidupnya sangat berfoya-foya. Dia akan menjaga semua kenangan dan peninggalan ayah dan ibunya dengan baik. Sorenya Aimi pergi ke kediaman pengacara keluarganya. Dia sudah mengenal cukup baik pria yang menjadi pengacara sekaligus sahabat dari mendiang ibu dan ayahnya itu. Tapi sampai di depan gerbang ia dihadang oleh dua penjaga. Maaf Nona, Anda ingin bertemu dengan Tuan Gunawan? Tanya dua penjaga itu, dan anehnya Aimi tidak mengenal keduanya. Dulu dia tak jarang dibawa sang ayah berkunjung ke kediaman pengacaranya itu hingga ia cukup hafal setiap penjaga ataupun asisten di sana. Kami penjaga baru, maaf jika kami tidak mengenal Anda. Ujar salah satu penjaga lain ketika menyadari tatapan aneh dari wanita yang mereka hadang. Saya Aimi Boni, saya ada janji sore ini dengan Paman. Maksudku Tuan Gunawan. Maaf tapi beliau siang tadi terbang ke luar negeri setelah menghadiri pemakaman ayah Anda. Kami turut berduka cita Nona. Bisa saya tahu kemana beliau pergi? Atau kapan beliau pulang? Tanya Aimi masih merasa aneh dengan tingkah dua penjaga itu. Kami tidak tahu, bukankah dia bisa pergi dan kembali kapanpun dia mau? Kami hanya penjaga Nona. Jika dia bertahan di sana pasti akan terjadi keributan, dan saat ini dia sedang tidak ingin bertengkar dengan siapapun. Dengan sedikit kesal Aimi putar balik untuk pulang ke kediaman Boni. Tapi sebuah kejutan ternyata sudah menantinya, ketika ia tiba ada dua buah koper besar ada di depan pintu masuk rumahnya. Dindra dan Nadia juga sudah berdiri dengan berkacak pinggang, tatapan mereka sangat sinis dan merendahkan seolah dia adalah pengemis yang ingin meminta makanan. Pelayan, lempar koper-koper ini keluar, jangan sampai wanita Kot 0R itu menginjakan kakinya di rumah kami. Cih. Bisa-bisanya kau Ju *L tebu hanya untuk mendapatkan uang. Gadis yang selama ini dibanggakan oleh ayahnya ternyata tak lebih dari seorang P***** cur. Pekik Dindra mendorong keras koper-koper yang akan dibawa salah satu pelayan di rumah itu. Ini juga rumahku. Kalian tidak berhak mengusirku. Sejak kapan ini menjadi rumahmu? Ayahmu sudah mewariskan semuanya kepada kami. Ini kopian surat-suratnya jika kau tak percaya. Ini ditandatangani sendiri oleh pria tua itu. Dia tak mencantumkan namamu di kertas ini, itu artinya kau bukan siapa-siapa lagi di sini. Kau hanyalah orang asing, dan jangan kotori rumah kami dengan tebu Kot 0R-mu itu. Ya Tuhan. Apalagi ini, lanjut part 13.